Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Darmawan, pendamping sosial Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya Iwan Darmawan, pendamping sosial Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing-sharing tentang materi diklat stunting yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Balai PPKS Bandung. Nah, ini adalah salah satu tampilan setiap kegiatan diklat yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Balai Bandung. Di sini setiap pendamping yang melaksanakan diklat pasti akan melakukan setiap sesi sesuai dengan jadwalnya. Kemarin kita sudah membahas tentang modul pertama, kebijakan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Sekarang materi kedua, kita akan membahas tentang modul 2 permasalahan stunting. Yang mana di sini kita akan tahu permasalahan apa saja tentang stunting. Seperti biasa, sebelum mengikuti kegiatan, kita harus mendownload dan membaca materi tentang diklat stunting yang sudah disediakan modul 2 ini. Oke, untuk saat itu, mari kita lihat video tentang video pembelajaran sesi 1, memahami permasalahan stunting. Pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Modul 2, permasalahan stunting. Sesi 1, memahami permasalahan stunting. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol lanjut, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Satu dari 3 anak tumbuh kurang optimal atau mengalami stunting. Semua orang tua mengharapkan anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional, rasa aman dan nyaman, perlu diberikan kepada anak untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana SDM Kesos mendukung para orang tua memastikan pemenuhan kebutuhan anak agar tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting? Halo, perkenalkan saya Asti. Saya adalah SDM Kesos. Saya akan menemani Anda mempelajari kursus pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos. Sebelumnya, kita telah mempelajari modul 1, kebijakan dan permasalahan stunting bagi SDM Kesos. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari modul 2, mengenai permasalahan stunting. Sesi 1, memahami permasalahan stunting. Selamat datang di modul 2, permasalahan stunting. Sesi 1, memahami permasalahan stunting. Setelah mempelajari sesi ini, Anda diharapkan mampu memahami pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Ayo, kita belajar bersama. Apakah Anda ingin memiliki pohon kokoh yang berbuah segar dan besar? Jika Anda menginginkannya, maka yang harus Anda lakukan adalah memelihara dan menjaga pohon ini dengan baik, mulai dari akarnya. Buah adalah pengharapan orang tua terhadap anak. Batang adalah dukungan orang tua terhadap anak. Akar adalah landasan yang ditanamkan orang tua kepada anak. Sebagai orang tua, apakah yang Anda harapkan terhadap tumbuh kembang anak? Apa yang harus dilakukan orang tua untuk
mencapai harapan tersebut? Apa dukungan orang tua? Coba sekarang, pikirkan apa saja harapan orang tua terhadap masa depan anak. Klik setiap tanda plus untuk informasi lebih lanjut. Beberapa contoh harapan orang tua terhadap masa depan anak. Yang pertama, beriman, berakhlak mulia, sehat, pintar, kuat, cerdas, sukses. Kemudian, beberapa contoh hal yang harus dilakukan orang tua untuk mencapai harapan, menyediakan tempat tinggal dan pakaian yang aman dan nyaman, memberikan makanan bergizi agar anak tubuh sehat, memperhatikan perkembangan anak. Orang tua berperan dalam membimbing anak-anak untuk memiliki landasan hidup yang kuat sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan prinsip-prinsip hidup yang positif, diantaranya memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai agama dan norma sosial di rumah, melatih kecakapan hidup dan keterampilan sosial anak, menjadi panutan atau model yang selalu ditiru dan dicontohkan oleh anak. Perkenalkan, ini adalah Ibu Setia dan Bapak Budi. Mereka sedang menantikan kelahiran anak pertama. Yuk, kita simak obrolan mereka saat sedang bersantai di rumah. Pak, besok antar ibu ke puskesmas ya untuk cek kandungan ibu. Siap, Bu. Bapak kan bapak siaga. Siap antar jaga. Oh iya Pak, di depan rumah ada yang baru menempel poster mencegah stunting itu penting. Apa ya maksudnya Pak? Besok kita tanyakan saja ke Ibu Bidan saat cek kandungan. Baik Pak, semoga anak kita lahir selamat dan tumbuh sehat. Pada 2018, hasil survei menunjukkan bahwa persentase stunting di Indonesia sebesar 30,8%. Dan menurut WHO, persentase stunting di atas 20% merupakan masalah kesehatan masyarakat. Lalu, tahukah Anda apa pengertian stunting? Pilih satu jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah stunting merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek kerdil yang tidak sesuai dengan usianya. Bu, Bapak pernah dengar tentang 1000 HPK. Itu apa ya, Bu? Apa hubungannya dengan stunting? Kalau yang ibu baca di buku KIA, 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, di mana stunting bisa dicegah sejak terbentuknya janin hingga usia anak mencapai 2 tahun. Oh, begitu. Jadi, mulai masa kehamilan sampai anak kita usia 2 tahun, kita harus benar-benar memastikan agar anak kita sehat ya. Iya Pak, kita sebagai orang tua harus memastikan anak kita lahir dan tumbuh sehat. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak stunting. Di antaranya kurang gizi, kurang imunisasi, tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, tidak BAB atau BAK di jamban sehat, tidak memberikan stimulasi, dan tidak memastikan kesehatan di posyandu dan layanan kesehatan. Klik setiap karakter untuk informasi lebih lanjut. Kurang gizi saat hamil dan menyusui bisa menyebabkan stunting. Kurang imunisasi, tidak imunisasi akan menyebabkan anak mudah sakit sehingga menyebabkan stunting. Tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Apabila tangan kotor, maka kuman sudah mudah masuk ke dalam tubuh sehingga anak mudah sakit dan dapat menyebabkan stunting. Semoga kita bisa memberikan asupan gizi yang cukup untuk anak kita ya Pak. Iya, Bu. Bantuan sosial yang sudah kita terima harus kita manfaatkan dengan baik demi pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Ada beberapa pengaruh stunting pada anak balita. Klik setiap angka untuk informasi lebih lanjut. Pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Daya tangkap menjadi kurang maksimal. Prestasi anak di bidang akademik kurang baik. Anak mudah terserang penyakit.
dampak stunting dikenal dengan 3G. Apa sajakah 3G tersebut? Tarik dan letakkan jawaban pada kotak yang tepat. Setelah selesai, klik jawab. Yang pertama, tumbuh gagal, kembang gagal, metabolisme dan gagal. Tepat sekali, ada 3 dampak stunting, yaitu 3G. Gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Gagal tumbuh, suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai, berat badan yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. Gagal kembang, kegagalan tumbuh kembang anak baru lahir sampai dengan usia 2 tahun berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik tubuh sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal. Umumnya, kegagalan pada tumbuh kembang anak disebabkan oleh kebutuhan nutrisi dan stimulasi yang kurang memadai. Gangguan metabolisme adalah gangguan medis yang mempengaruhi produksi sel pada tubuh anak, dapat diakibatkan karena infeksi, toksin, atau asupan makanan tidak sehat. Stunting tidak ada obatnya, karena stunting bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan, tetapi bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai dari keluarga. Perhatikan gizi anak sejak 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, atau sejak bayi dalam janin hingga bayi berusia 2 tahun. Ibu hamil dan menyusui harus mengonsumsi gizi seimbang. Ibu hamil minum TTD dan periksa kehamilan minimal 4 kali. Bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di posyandu setiap bulan. Selain 4 hal yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, ada pesan penting lain yang harus Anda pahami tentang dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Klik setiap tanda plus untuk informasi lebih lanjut. Pesan penting tentang pendukungan pencegahan dan penanganan stunting: cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir sesuai dengan protokol kesehatan. Mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Memberikan imunisasi lengkap dan tepat waktu pada anak. Pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Buang air besar di jamban yang sehat. Lalu bagaimana jika ada anak stunting di KPM atau keluarga di sekitarnya? Apa yang perlu dilakukan? Ada 4 hal yang perlu KPM lakukan untuk menangani anak stunting, yaitu 1. Informasikan kepada SDM Kesos, petugas layanan kesehatan ataupun kader lain yang berperan di desa masing-masing. 2. Berikan gizi dan nutrisi yang baik. 3. Berikan stimulasi pada anak. 4. Tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting. Ingat selalu bahwa mencegah stunting itu penting. Nah, pada modul 3 nanti, kita akan mempelajari tentang dukungan untuk masa kehamilan. Sampai jumpa! Disebut apakah suatu keadaan di mana gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya? Pilih satu jawaban yang tepat. Ada beberapa penyebab stunting. Apakah 3 di antaranya? Pilih 3 jawaban yang tepat. Ada 3 dampak dari stunting. Apa sajakah itu? Pilih satu jawaban yang tepat. Salah satu penanganan stunting adalah memerhatikan gizi anak dalam 1000 HPK. Kapankah waktu yang dimaksud dengan 1000 HPK tersebut? Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari modul 2 permasalahan stunting. Sesi 1, memahami permasalahan stunting. Klik setiap gambar untuk penjelasan singkat.
Stunting merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Penyebab stunting: kurang gizi, kurang imunisasi, tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, tidak BAB atau BAK di jamban sehat, tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak, tidak memeriksa kesehatan di posyandu dan layanan kesehatan. Dampak stunting dikenal dengan 3G, yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, gangguan metabolisme. Ada 4 hal yang perlu Anda lakukan untuk menangani anak stunting, yaitu 1. Informasikan kepada SDM Kesos, petugas layanan kesehatan, ataupun kader lainnya yang berperan di desa masing-masing. Berikan gizi dan nutrisi yang baik, berikan stimulasi pada anak, tidak memberikan pelabelan atau mengolok-olok anak stunting. Oke, terima kasih. Itu adalah materi modul kedua. Oke, itu adalah materi modul kedua tentang permasalahan stunting. Semoga video tadi bisa memberi kita pencerahan, edukasi yang baik. Jangan sampai menerima informasi yang tidak. Semoga kita bisa menerima informasi yang baik dan bisa melaksanakan, mengaplikasikan di lingkungan sekitar. Semoga kita semua bisa mencegah dan mendukung, kita bisa mencegah stunting di wilayah kita masing-masing. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.